Mitos dan cerita horor di Gunung Slamet banyak beredar di kalangan masyarakat. Larangan saat mendaki Gunung Slamet pun berderet dan menjadi catatan mitos tersendiri bagi banyak orang, termasuk para pendaki dan pecinta alam. Gunung Slamet terletak di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki ketinggian 3.432 meter di atas permukaan laut, dengan lokasi gunung yang mengitari 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Brebes, Tegal, dan Pemalang. Di balik keindahan dan kemegahan Gunung Slamet, ternyata banyak mitos dan cerita horor yang terjadi di sana, terutama yang dialami oleh para pendaki. Dan salah satunya kisah horor yang dialami seorang pendaki bersama Arpan. Ia mendaki ke Gunung Slamet di tahun 2018. Saat itu Arpan mendaki bersama 7 temannya. Di saat itu pula Arpan sempat bertemu dengan arwah seorang pendaki yang sebelumnya meninggal di Gunung Slamet. Mau tahu kisah kelanjutannya seperti apa? Duduk manis, siapkan cemilan, dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton, dan mendengarkan besok pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa nih. Pada kesempatan momen kali ini gue masih menghadirkan narasumber nih. Dan narasumber kali ini adalah pendaki asal kota gue sendiri nih, Bintaro, ya kan? Oke, langsung aja nih gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Bang Arpan. Apa kabar nih Bang Arpan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Dari sekian banyak pendaki, ada juga pendaki dari Bintaro ya, Tangsel ya. Ada Bang, banyak kayaknya. Banyak juga ya, mungkin ini baru ketahuan aja ya kan? Iya. Tinggal di dekat sini Bang ya, di daerah Ceger itu ya. Deket Bang, Ceger. Kesibukan lagi apa sekarang Bang? Kesibukan? Kerja sih Bang. Oh, kerja. Gitu. Sekarang lagi libur nih. Thank you banget ya, lu udah mau menghadiri dan mau berbagi sebuah pendakian lo ini di tahun 2018 ya. Iya. Pendakian Gunung Slamet via Bambangan nih. Tadi gue sempat dengar ceritanya itu, sempat bertemu pendaki yang di tahun 2018 awal lah ya. Oke, sebelum kita masuk ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu nih. Like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Dan bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita mistis pendakian dan pengen berbagi pengalaman kalian di sini, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram besok pagi yang ada di sini nih. Dan jangan lupa di follow Instagramnya juga. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Awal pendakian ke Gunung Slamet tahun 2018 bulan Oktober tanggal 25. Itu launching komunitas pendaki, penikmat lah. Oke. 7 orang awalnya. Gue nggak ikut Bang itu. Karena gue ngerasa gue belum pernah ke sana, ke Gunung Slamet itu. Gue nggak tahu medannya dan gue nggak tahu treknya. Cuman temen gue nih ngebujuk terus. Nggak tahu lah alasannya. Nggak ada lu nggak rame. Iya kan? Iya. Akhirnya gue mengiyakan dan beli tiket itu Amin satu sebelum berangkat lah. Dan dapet tiketnya gue beda gerbong. Jadi yang 71 gerbong
gua tuh sendiri berangkat itu. Kayak dimusuhin gitu. Iya, kayak dimusuhin. Dengan logistik di depan semua, nggak ada cemilan, gue di belakang tuh. Rokok pun ada dikasih juga itu. Sama ya penumpang kereta. Akhirnya kita naik tuh kereta, turun di Purwokerto. Itu nyampe Purwokerto pagi jam 7 atau jam 8 gitu. Kita nyater angkot tuh. Sempet nipir ke pasar lah beli logistik ya kan, sebagian yang belum kita beli dari rumah. Akhirnya kita nyampe base camp itu jam 11. Gunung Slamet via Bambangan. Akhirnya istirahat sebentar karena ada yang nyeletuk, besok aja naiknya. Cuman teman gue yang udah pernah ke situ, nggak usah lah, kita naik abis Jumatan aja. Akhirnya tuh mulai nge-trek itu dari base camp jam 1 siang abis salat Jumat. Kita mulai nge-trek itu yang di depan itu temen gue yang namanya Gareng sama Jamet yang udah pernah. Karena gue belum pernah ke Slamet itu, akhirnya gue di tengah. Menuju pos 1 itu nggak tahu kenapa jaraknya masih jauh lah sampai pos 1. Temen gue yang di depan ini down fisiknya, nggak tahu kenapa. Akhirnya gue yang disuruh di depan. Cuman dengan bermodalan peta dari orang base camp, ya kan, kita ini peta mas gini, dan dijelasin ada sumber air di pos 5, kata dia. Kalau emang mau ngecamp, emang paling ideal di pos 5 kan. Akhirnya gue depan tuh menuju pos 1. Di pos 1 itu masih ya bercanda-bercanda lah. Kita masih dengerin suara burung ya kan, masih siang. Nyampe pos 2 itu sekitar jam berapa ya? Gue agak lupa tuh jamnya. Ya masih aman lah, nggak ada apa-apa ya kan. Cuman 2 ketiganya kan emang agak jauh tuh bang. Saat itu gue ngerasa jauh. Nyampe pos 3 ini sudah mau maghrib lah. Akhirnya sempet masak, kita makan ringan lah. Makan ringan. Indomie itu kayaknya itu. Iya. Ya, paling banyak kayaknya itu sih buat pendaki yang simpel ya kan. Akhirnya kita makan. Sempet temen gue nyeletuk itu, kita nenda di sini aja lah pos 3. Karena udah malam. Karena emang gue belum pernah juga kan nge-trek malam di Gunung Slamet itu, ngerinya ada apa-apa kan di situ. Akhirnya teman gue yang udah pernah jalan aja lah terus. Akhirnya jalan tuh jam 7-an. Dari pos 3 ini di perjalanan tuh gue sempet ngeliat plang bang. Pos 4 sama Rantu. Cuman nggak tahu kenapa gue dibuang ke kiri terus tuh. Gue sempat ngomong dalam hati tuh, kok gue dibuang ke kiri terus? Apa gue disasarin? Perasaan tadi ngeliat plang pos 4 ya kan. Akhirnya gue nikmatin aja tuh bang. Itu kondisi dari pos 3 menuju pos 4 itu sebenarnya dari jam 7-an lewat lah. Masih gue nikmatin aja tuh, dimelipirin ke kiri. Ada pertigaan, gue ke kiri bang. Ke kiri tuh. Cuman emang jaraknya sama yang belakang ini agak jauh. Jadi gue yang di depan itu 3 orang. Gue, Tamil sama nama Edo. Ya kan. Akhirnya gue melipir pas pertigaan itu ke kiri. Nggak tahu kenapa gue ngelihat satu pendaki lagi gelar tenda. Dan gue nanya di situ, dia sendiri. Dan gue nanya tuh bang, sama pendaki yang lagi gelar tenda itu, bang mau nanya dong, plang pos 4 di mana ya? Kok saya cuma ngeliat plangnya nih, nggak ketemu posnya. Kata dia, lah ini mau di pos 5 bang. Lah pos 4 yang mana ya bang? Kok saya nggak ngelewatin sih? Soalnya saya dibuang ke kiri terus nih, saya nggak tahu. Tiba-tiba udah nyampe sini, ternyata abang lagi gelar tenda. Terus gue nanya lagi tuh bang, emang abang ketemu pos 4? Nggak usah di nanya-nanya bang, nggak usah nanya-nanya. Intinya dia ngomong kayak gitu. Ayo udah,
gue nggak mau jawab lagi, nggak mau nanya lagi tuh, dia jawab kayak gitu kan. Cuman pas gue nengok teman gue yang 2 ini, lah anak mana? Nggak tahu, jauh. Sempet nungguin tuh di situ. Cuman gue nggak mau nanya pendaki yang itu lagi, gara-gara mungkin jawabnya di sini apa gimana. Gue mikirnya lagi gimana, gue nggak tahu dia. Iya, soalnya sendiri juga gue kan mikirnya, ya takutnya bukan manusia kan gitu kan. Akhirnya gue memutuskan tuh sempet turun bang, sempet sendiri turun. Kok nggak, anak-anak senternya nggak kelihatan, ya kan. Akhirnya gue naik lagi ke pos 5. Anak-anak nggak kelihatan senternya. Nah, si Tamil ini ngajak gue, coba kita ke pertigaan yang tadi. Akhirnya gue bilang, yaudah yuk. Cuman tunggu 1 orang di sini, si Edo itu nunggu di pos 5 itu. Gue turun lah ke pertigaan itu. Pas nyampe pertigaan ini, tadi kita belok kiri, coba kita ke kanan. Yaudah gue ikutin jalur kanan itu terus bang. Gue nggak tahu itu jalur kemana ya kan, gue ikutin aja jalannya. Udah jauh tuh bang, gue nggak tahu jam berapanya, udah nggak fokus ke jam kan. Gue jalan terus aja. Gue dengar suara teriakan, manggil-manggil nama gue. Kan gue kalau di tongkrongan panggil bulu kan. Oh, lah ini kayak suara anak-anak, cuman di mana ya? Pas gue nyampe itu, lalu udah nyampe sini aja sih, ini di mana sih? Lalu kemana? Ini gue udah nyampe pos 7 lah. Gue bingung tuh, lah kok udah pos 7 sih? 6-nya kemana? Gue bilang. Gue di pos 5. Bertiga gue sama Tamilnya sama si Edo di pos 5. Ada yang 1 orang lagi nenda. Gue tanya, gue ngeliat pos 4 di mana, nggak, malah domelin gue, jangan nanya-nanya. Yaudah kita turun aja, karena emang kita mau ngecamp pos 5 karena ada air kan di sana. Akhirnya turun tuh bang dari pos 7 itu, turun dengan jalur yang itu sama yang nipper gue ke kanan. Jadi gue nggak turun itu nggak ngelewatin pos 6 juga tuh. Akhirnya nyampe di pos 5 itu, dia kita nenda di sini aja sesuai rencana. Ya udah kita nenda tuh, udah nenda udah selesai. Ada yang masak, yang ada yang bikin kopi atau apa ya kan. Masih ngobrol-ngobrol. Jadi jam 10-an kurang lah. Anak udah ada yang mau istirahat. Karena emang udah istirahat aja lah. Besok sampai kita pagi nih. Soalnya selamat posnya kan 9 kan. Temen gue yang udah pernah kan. Gue mikir jauh juga, ini baru pos 5. Ya udahlah, akhirnya anak ada yang tidur, ada yang masih masak nasi buat nanti summit kan. Jadi tinggal masak launya aja. Tidur tuh. Sempet denger ini di belakang tenda tuh kayak suara jatuh. Ternyata temen gue tuh mau buang air kecil di belakang tenda gue tuh kayak jurang gitu bang, teman nggak terlalu jauh, nggak terlalu dalam. Dan ternyata ya temen lu. Iya, jatuh tuh. Akhirnya anak-anak sebagian keluar nolongin. Untung nggak kenapa-napa sih, masih aman. Akhirnya kan udah tidur tuh. Temen gue ini sempat bangunin 1 orang buat minta temenin buang air kecil. Temenin gue dong, gue mau buang air kecil nih, udah kebelet banget. Ya samping tenda aja sih sendiri, ngapain sih pakai ditemenin? Gue bilang. Takut nih, orang malam juga temenin, akhirnya ditemenin lah. Ditemenin itu, habis ditemenin, ya dia kencing, ya gue ikutan kencing juga. Akhirnya, ya namanya orang kencing ya telengak-telenguk lah ke kanan kiri lihat ya kan, sambil megang senter kan. Senter gue yang nggak di pala, yang di tangan soalnya, emang kayak senter yang inilah. Cuman tuh pas gue nengok senter ke arahin ke kanan, ada pendaki yang lagi duduk bang. Gue awalnya nggak mau nyamperin. Kok ada pendaki duduk sini sendiri? Apa yang tadi pas gelar tenda kali ya dia orang? Gue mikirnya ke situ kan? Iya mikirnya ke situ kan. Ntar dulu gue selesaiin kencing dulu tuh. Selesai kencing, gue samperin. Terus gue tanya, bang, dia mau naik apa turun?
Dia nggak jawab, cuma nunduk aja gitu. Abang sendiri apa rame nih? Ya tetap nggak jawab, dia tetap nunduk gitu. Cuman gue mikirnya, wah ini kok orang ditanya diem aja, ya kan. Akhirnya gue susulin temen gue yang kencing yang arahnya ke sana tuh. Temen gue kan ya ke kanan, gue kiri, nggak mau deket-deketan. Terus yang ada main ukur-ukuran lagi, gedean gitu ya. Jadinya gua. Iya. Akhirnya gue nyamperin temen gue tuh, bilang, ada pendaki duduk cuman ditegur diem aja dah. Ah yang bener lu, serius. Udah balik tenda ya, balik tenda tuh akhirnya tuh. Cuman gue tuh kepikiran tuh bang, sama pendaki yang tadi gue ngelihat duduk itu kok orang sendirian aja ya? Apa dia mau naik apa mau turun? Kondisi emang lagi dingin, kondisi malam kan. Sempet gue mau keluar cuman masih ragu, gue mau nengok apa dia masih istirahat ya kan. Karena gue ngeberanikan diri tuh buat ngelihat dia nih. Emang jaraknya dia tuh nggak jauh sama tenda gue duduknya. Jadi kan nih tenda gue di warung, jadi kayak ada shelter. Nggak jauh lah dari shelter itu. Gue keluar, pas gue keluar buka tenda itu, dia nggak ada tuh bang. Cuman gue nggak tahu tuh dia naik apa turun. Ya karena gue mikirnya udah kemana-mana, akhirnya gue balik lagi tuh ke tenda. Akhirnya gue tidur lagi lah. Gue ngeri apa-apa kan, mikirnya gimana. Cuman temen gue sempet bangun tuh jam 2:30 tuh bang. Keluar tenda, nggak tahu mungkin sebatang apa kan, kalau di tenda kan sumpek kan ya ngap gimana. Dia keluar ngerokok, nggak lama masuk lagi, bangunin gue baru tidur ya kan, gara-gara yang kepikiran itu. Ngomong, orang yang satu gelar tenda kok nggak ada sih? Lah ada tadi mah, cuman gue ketemu pendaki beda lagi, satu orang. Gue bilang gitu. Seriusan nggak ada? Gue bilang gitu kan. Serius, tendanya kan nggak jauh sama kita. Gue keluar tuh akhirnya, pas gue keluar, lah kok nggak ada ya? Makin kepikiran tuh, ada yang tadi gue pas buang air kecil ada orang duduk, ditanyain nggak nyaut, cuma duduk aja. Sambat pas gue nyampe pos 5 ada satu pendaki gelar tenda, tahu nggak ada. Ya mungkin sama-sama gue takut sama teman gue, akhirnya gue balik lagi tuh ke tenda bang. Udah masuk aja yuk, bilang gitu kan. Masih ya dipikirin malah ntar kita malah gimana. Kira tidur tuh bang. Bangun itu 3:30, dibangunin sama temen gue yang namanya Jamet yang udah pernah ke situ. Ayo bangun. Yuk siap-siap buat summit. Ya dia nyuruh temen gue tuh masak lauk tuh, nasi kan udah, ya masak udah pada makan. Akhirnya makan tuh, udah matang makan. Mulai summit itu jam 4 bang. Jam 4 ya, jam 4 lewat lah. Temen gue tuh ngomong gini, ambil air nggak? Jangan sekarang lah, kalau mau ngambil air pas turun aja. Kayaknya masih cukup nih air sediaan. Emang pas gue bawa air itu nggak banyak bang, soalnya pikiran gue kan orang basecamp ngomong ada air kan di pos 5. Jadi gue bilang nggak usah banyak-banyak, gue bilang bawa airnya. Akhirnya yaudah seadanya aja kita bawa. Terus kita masukin ke depek, ya kayak cemilan kan kita buat summit. Start itu ya mungkin jam 4 lewat lah kita summit tuh. Akhirnya kita mulai nge-track lagi. Gue depan tuh bang, menuju pos 6. Sebelum nyampe pos 6 itu gue sempat berhenti, gue nyium bunga melati gitu bang. 3 orang yang nyium, bukan gue doang. Lah kok bunga melati sih? Main liatan. Ya gue juga nyium. Ya udahlah, jangan dipikirin. Ya cuman emang nyengat banget bang melatinya. Akhirnya nyampe pos 6, kita lanjut lagi tuh ke pos 7 itu. Jadi ngulang yang kemarinnya tuh, gue nyampe itu yang malamnya sebelum kita ngecamp kan, emang kejadian teman gue udah nyampe pos 7. Nah, kita kembali lagi di sini. Kan tadi lu udah nyampe sini, sekarang udah nyampe lagi. Katanya, iya ya, nggak tahu nih. Perjalanan kayaknya ada aja katanya.
Akhirnya lanjut lagi gitu bang, dari pos 7 tuh menuju pos 8. Pos 8 tuh gue udah agak jauh tuh, gue sama 7 temen gue kayak sendirilah ke depan. Cuman emang menurut gue udah jarak agak jauh, gue tunggu kayak gitu. Misalnya nunggu-nungguan aja gitu. Iya. Soalnya kan yang perdana itu ada 2 orang perdana naik gunung tuh benar-benar langsung naik gunung selamat. Nyampe pos 8. Akhirnya di Pelawangan pos 9 ini kita sempat istirahat tuh bang. Itu udah mulai terang tuh. Cuman gue inisiatif buat jalan duluan sama teman gue. Teman-teman gue nanya, lu mau kemana? Gue duluan aja deh. Padahal gue tuh pengen nyari pendaki yang semalam gue ngeliat tuh di pos 5. Ini dia naik apa emang turun? Masih penasaran tuh, sampai gue saat summit itu masih kepikiran sama temen gue yang pas keluar, yang 1 orang nenda itu nggak ada tiba-tiba kan. Masih dia langsung dari pos 5 turun ya kan, atau kemana? Gue nyari tuh, seingat gue kan dia pakai baju warna apa gitu ya, ya abu-abu gitu loh bang. Cuman emang tas yang dia bawa nih karirnya dia ya masih brand-brand baru lah, nggak kayak lama yang lawas-lawas gitu. Sampai pas gue nyampe puncak pun nggak ada bang, malah ada pendaki yang lain itu malah rame. Gue juga nggak tahu tuh dia pendaki rame itu ngakemnya di mana, gue nggak tahu. Tiba-tiba ada di puncak, sempet ditawarin buah gue bang. Jadi ada sekitar 4 orang lah, ada ceweknya juga. Emang karena gue bawa depek gue kan agak gede, bang mau lintas? Enggak, ini logistik doang kok. Ini mau buah nggak? Dipotongin buah tuh. Dipotongin buah itu, gue tuh di puncak nyampe jam 8, setengah 9 atau jam 9 lah bang, kurang lebihnya tuh. Gue agak lupa ya. Puncak duluan lu bang? Gue duluan. Jadi pas banget dipotongin buah pir tuh, gue pas banget mau makan, temen gue udah ada yang nyampe. Berapa orang. Dengan ngomong kayak gini, lu jemput noh si Gondrong sama Tamil. Jemput di mana? Di bawah. Suruh lah Jamet. Jamet udah pernah kesini kok. Kalau gue turun lagi capek lah ngap gue. Gue nungguin Jamet belum. Pas Jamet nyampe, Met jemput noh Tamil sama si Gondrong. Lu aja lah. Main seru-seruan. Iya, lah kan lu udah pernah, gue bilang gitu. Gue mau belum, gue harus turun lagi, ngap gue. Yang ada gue gak bisa naik lagi kalau turun. Cuman gue dengan ya keberanian aja sih, bukan mental apa ya, modal nyali. Yaudahlah gue turun lah, kan ini rombongan gue ya kan. Gue turun, pikiran gue itu bang di tengah. Ternyata masih di Pelawangan. Pas gue nyampe Pelawangan itu, Tamil ini ngomong kayak gini bang, ngucap, masa iya sih gue pertama kali naik gunung gak nyampe puncak? Gue sedikit ngomel tuh, gak usah lu pikirin lah puncak, masa lu naik gunung tujuannya puncak, gak usah lu pikirin kayak gitu, gunung gak kemana. Terus si Gondrong ini nyampe, cuman waktunya gak kejar. Gue keinget karena emang ngejar waktu karena salah beli tiket balik kan saat itu. Gue bilang tuh ke Gondrong, udah gak usah dipikirin tiket mah, nanti kita bisa beli lagi, yang penting coba aja dulu nyampe nggak kita. Karena gue paksa tuh, gue omong lah anak yang 2 orang ini teman gue. Akhirnya nyampe tuh bang puncak bang. Pas nyampe puncak ya nggak lama sih emang di puncak itu, ya foto-foto, masih nikmatin suasana puncak selamat ya kan, tertinggi di Jawa Tengah. Dan gue juga perdana masih pengen lama sebenarnya tuh di puncak. Cuman kepikiran, gue harus nyampe bawah nih jam 2 pas jam 3 gitu di stasiun bang. Akhirnya gue mutusin turun duluan tuh sama temen-temen gue yang 7. Gue turun duluan ya buat bebenah tenda nih, packing buat kita turun tuh akhirnya. Cuman turun tuh gue berhenti di pos 8 bang, nungguin yang lain. Karena jauh banget, gue mikirnya, kalau gue terus sampai pos 5 malah takut ada apa-apa nih, gue tunggu di pos 8 tuh. Itu udah jam berapa ya pas turun? Gue jarang ngeliat jam soalnya bang. Menurut gue tuh emang udah agak mulai siang sih. Akhirnya pas teman gue daripada nyampe pos 8, tiba-tiba hening, bau nyengat gitu bang di pos 8 tuh. Nggak ada yang ngomong. Terus ini temen gue ya kayak pengalian lah, bercanda
biar nggak pikiran bau itu kan. Biar nggak bengong lah. Iya, biar nggak pada bengong. Ngapain sih pada bengong lu? Kayak mau dilukis, gitu kan. Ketawa, kita ketawa. Yaudah terusin aja, jalan yuk. Jalan tuh pas 7. Kita masih ya bercanda-canda pos 6. Kita nyampe di pos 5 tuh bang, tempat camp kan. Yaudah, yang masak-masak, yang ngerapin tenda ya kan. Yang packing buat turun. Temen gua inget tuh, air kita kan udah habis, kita turun yuk ngambil air ke belakang warung. Minta temenin lagi sama gua bang. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Jadi gue ngambil air itu bang berdua sama si gondrong ini bang. Kita ngambil air tuh, pas mau nyampe titik air, gue ngeliat sosok pendaki yang kayak semalam gue lihat tuh bang, percis. Dengan baju abu-abunya, dengan barang-barang yang dipakai tuh percis, cuman dia nunduk aja tuh. Temen gue si gondrong ini, lu kenapa lu? Diem, soalnya gue ngeliat itu diem kan, kayak ini pendaki yang semalam gue lihat bukan sih, cuman mirip banget gitu. Temen gue masih, lu kenapa lu? Balik aja ya, gak usah ngambil arah. Ntar aku ceritain. Akhirnya gue balik tuh bang. Ada apaan sih? Dia masih nanya itu pas dari mau titik ambil air tuh mau balik lagi ke tenda. Emang ada apaan sih? Ntar aja gue ceritain di tenda. Pas nyampe tenda, semalam gue tuh kan ngeliat pendaki duduk, percis bajunya sama yang gue lihat barusan tuh. Gue tanya, emang lu nggak ngeliat? Gue nggak ngeliat apa-apa, orang sepi kok. Serius, gue bilang gue ngeliat tuh pakaiannya abu-abu dengan barang-barang yang dipakai sama, cuman dia nunduk aja. Dan gue bilang gini, lu tanya no si Tamil pas malam dia kencing, dia juga katanya ngeliat. Pas yang gue berdua itu, pas gue ngeliat yang dia lagi duduk, ternyata temen gue ngeliat juga, cuman dia emang gak diceritain. Pas turun cerita sama gue tuh, pas nyampe itu gue ngeliat juga, pas dia gue suruh nanya begitu kan, ya gue juga ngeliat, cuman emang nunduk aja sih, pucet mukanya kayak mayat belum lama lah gitu, kata dia. Udahlah, gue bilang jangan ngomong aneh ah, masih di tempatnya nih, gue bilang gitu kan. Ya akhirnya packing lagi tuh bang. Udah selesai packing, makannya udah matang tuh. Akhirnya kita makan sebelum turun. Itu turun jam berapa ya bang? Siang sih kayaknya, gue siang jam 12-an lah. Ya habis zuhur lah kayaknya, itu habis zuhur turun. Cuman akhirnya emang gak jadi ngambil, emang udah tipis banget bang. Sampai temen gue yang namanya Gondrong aja itu sampai bilang kayak gini bang, bikin gue kaget ya. Ya Allah, turunin hujan. Jadi gue ngerasa, anjrit, temen gue kayak gini ya. Gue bilang, yaudah ntar aja dong. Mungkin ada pedagang kali yang naik. Kan setahu gue dapat cerita nih, warung itu ya pos 3 sama pos 5 sama di pos 1. Kita kan masih pos 5, kali ada pendaki yang pedagang yang mau naik di pos 5. Tak kali kalau ada beli. Ya udah nggak apa-apa. Ya tinggal dikit lah. Amunisi air itu benar-benar tinggal dikit banget. Dengan 8 orang ya kan. Nyampe pos 4 ketemu tuh bang, pedagang baru naik dengan harga yang menurut gue sih fantastis kalau di gunung ya. Beda apa harga itu? Iya, dengan nggak kapasitas yang inilah, Yang bukan mineral tangguh ya. Karena dia nawarin gue, nih lu minum nggak? Udah buat lu aja, gue nanti aja lah. Gue masih bisa nahan nih buat gue bilang. Di pos 4 itu masih dia doang yang beli air emang, cuman yang anak-anak agak jauh sih kayaknya. Gue yang depan itu gue Gondrong sama siapa gitu gue lupa. Pas nyampe pos 3 gue benar-benar udah aus banget tuh bang. Cuman ternyata pos 3 ini nggak ada pedagang, jadi ketemu pedagang itu mau naik di pos 5 doang. Jadi ada warung atasnya kan model kayak terpal gitu bang, kayak ada apa sih, penampung gitu lah, kayak ada genangan air. genangan air ya. Gue ambil tuh bang buat bikin kopi dengan ada jentik-jentiknya. Gue paksain terus lah daripada nggak ada air ya kan.
Jadi abis gua istirahat di pos 3 itu, abis ngopi-ngopi lanjutin jalan tuh bang. Cuman udah sepakat kita boleh istirahat tapi nggak lama ya, kita ngejar tiket nih, ngejar kereta ya kan. Ya udah gua depan tuh akhirnya. Gua kan emang seneng aja kalau turun tuh gua lari bang. Lari, akhirnya gua tuh nyampe lewatin pos 1 kan kayak ada sungai gitu. Abis di pos 1 turun gitu ada sungai, cuma emang kering juga. Akhirnya gue nyampe di kayak pangkalan ojek gitu, ada satu keluarga tuh bang lagi sholat sih, suaminya lagi sholat. Gue nungguin anak-anak juga kan, anak-anak udah nyampe di pangkalan ojek itu. Dia selesai sholat, dia negor, "Mas, iya mas, mau naik ya?" "Iya." "Baru turun, rame nggak mas di atas?" Gue bilang, "Nggak begitu rame kok mas." Terus dia nanya, "Mas ada air nggak sih di pos 5?" "Kering mas," gue bilang gitu kan. Sempat mikir kali dia apa gimana, tiba-tiba, "Oke, saya nggak jadi naik deh." "Lah kenapa mas?" "Nggak apa-apa," kata dia nggak jawab ini. Cuma berpikiran gue, orang kayaknya mikirnya udah panjang nih. Soalnya dia bawa anak 2 kan tuh, sepasang, gue ingat banget. Sama istrinya, kuat-kuat badannya dia bawa air banyak pun pasti kan dia nggak mau ambil resiko. Akhirnya dia turun tuh bang. Jadi pas gue nyampe base camp tuh nggak tahu kenapa gue bengong tuh bang. Yang tadinya gue mau buru-buru ngejar kereta ya kan, gue bengong tuh duduk. Dan pas gue lagi bengong tuh bang, ada orang base camp nyamperin. Dia nanya kayak gini ke gue, "Bang kenapa bengong?" "Gak apa-apa pak," gue bilang gitu pertama. Kayak abis ngeliat sesuatu kayaknya. Akhirnya gue ngomong tuh, "Iya pak, saya semalam abis ngeliat mendaki sendirian, nunduk aja." Saya tegur, saya sapa tuh, dia gak jawab. Terus kata orang base camp, "Yaudah mas, ikut saya." "Kemana pak?" Kadang emang bapak ini ngomong mas, kadang abang, gue juga bingung kan. "Ikut aja dulu nih biar Mas tahu." "Oh ya udah, gue ikutin dong." Temen gue udah, ayolah, tar dulu nih bentar, mau ngobrol dulu sebentar, gue bilang gitu. Ya ke suatu ruangan lah, kayak ruang apa ya, ruang informasi apa kayak gitu. "Mas emang ngeliat apa?" Gue jelasin dong, "Saya lihat ini pak, pendaki dengan berpakaian warna abu-abu, dengan barang-barang yang dibawa yang ini." Gue bilang kayak gitu kan. Tunjukin lah suatu foto. "Yang ini bukan mas?" "Lah iya pak, saya ketemu ini di pos 5 semalam pas saya mau buang air kecil. Dia lagi duduk, nunduk aja. Saya tegur, saya ajak ngobrol, dia nggak jawab, diem aja." "Emang kenapa pak sama orang ini?" "Ini satu korban yang hipotermia mas di bulan Mei." Gue langsung bingung dong. Lah, seriusan nih pak? "Serius mas." Maksudnya dia ngeliatin ke saya apa ya? Maksudnya kayak nampakin saya apa ya pak? "Saya juga pertama kali naik selamat nih pak." Ya mungkin rezekinya mas kali dikata gitu sama orang base camp. Terus temen gue manggil-manggil, "Ayolah kita ngejar kereta." Akhirnya gue pamit tuh, "Pak makasih ya, saya duluan soalnya ngejar ini tiket pulang soalnya buru-buru." Ya gue nyamperin temen gue naik angkot. Temen gue nanya, "Lu ngobrolin apa aja?" Gue ngomong tuh si Gondrong sama si Tamil itu, "Drong, Mil, lu tau nggak orang base camp ngomong gimana ke gue?" "Ngomong apaan?" "Kan gue lagi bengong tuh tadi disamperin kan, kenapa ditanya sama dia." Gue jelasin dong, gue ngeliat orang di pos 5 yang malam tuh, yang dengan pakaian yang gue lihat, gue kasih tahu, tunjukin foto, itu orang yang gue lihat ternyata udah meninggal. Pada bengong. "Meninggal kapan?" "Bulan Mei, baru. Katanya hipotermia." Ya temen gue juga kayak nggak percaya tuh si Gondrong sama si Tamil itu. Cuman kok yang ngeliat kita doang bertiga, ya nggak tahu. Mungkin rezeki kita apa rezeki dia, gue nggak tahu juga.
Akhirnya tuh nyampe stasiun itu 5 menit lagi tuh kereta mau berangkat bang. Alhamdulillah, iya alhamdulillah itu benar-benar dari base camp anak-anak gak ada yang mandi. Jadi pas turun tuh gak ada yang mandi. Nggak ada yang mandi, nggak ada yang ganti baju. Nggak ada. Di kereta nggak ada. Di kereta ada yang mandi. Kan ada toiletnya kan. Jadi ada yang mandi. Cuman emang gua tuh nggak mandi jadi pakai ini aja lah parfum. Cuman kalau pakai parfum pas di inian gua kalau di pendakian gua nggak pernah pakai parfum. Ya itu sih bang maksudnya cerita yang di Gunung Slamet itu bang. Oke nih, thank you banget nih Bang Arfan. Lu udah mau berbagi pengalaman pendakian lu nih di Gunung Slamet itu pada tahun 2018 nih. Iya. Nah, gue mau nanya nih sedikit-sedikit tentang pendakian lu nih pada saat itu nih. Di awal pendakian lu kan itu lu nggak ada niatan buat kesana gitu. Iya, nggak ikut. Tadinya kan emang 7 orang doang. Cuma itu karena akibat apa tuh akhirnya lu bisa ngikut kayak gitu? Ya, gue sih bukan yang meninggi atau gimana bang. Yang udah pernah ke situ, gue bisa naker kemampuannya dia bang malah bang. Maksudnya dia lebih dulu naik ketimbang gue ya naik gunungnya. Cuman kayaknya lu kurang deh buat kalau bawa orang lebih dari 3 orang. Akhirnya gue mengiyakan, yaudah buat bantu dia nih rombongan gue juga gitu. Iya. Akhirnya ikut juga tuh. Akhirnya ikut juga walaupun gue belum pernah ke Slamet saat itu. Berarti pada perjalanan lu dari rumah kan dari Bintaro, lu tinggal di Bintaro ya? Bintaro bang. Sampai ke stasiun Purwokerto itu nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, biasa normal aja gitu. Normal, cuman ini nih pas gue di Bintaro ini naik angkot ke stasiun Pondok Ranji menuju Senen kan, stasiun Senen. Ya cuman ketinggalan logistik aja, sempat balik lagi. Oke, berapa orang? Lu udah sampai stasiun Pondok Ranji. Iya. Terus logistik ketinggalan di rumah. Iya, beras sih. Oh, balik lagi? Enggak. Untungnya disusul sama orang rumah. Oh, dianterin. Iya. Usahain mau usahain ya. Di situ bang. Nah, sama gue mau nanya tentang agak ribet juga nih waktu itu, dalam artian lu nggak sempat ngelihat pos 4 ya? Iya. Atau mungkin karena lu melakukan perjalanan itu di malam hari apa gimana nih? Kalau menurut lu sendiri itu? Mungkin iya. Cuman pas gue turun pun gue juga nggak ketemu. Malah plangnya juga malah nggak kelihatan. Pas gue naik gue ngelihat, pas turun malah gue sama sekali nggak ngeliat plangnya juga. Ya feeling gue mah udah nih pos 4. Yang penting gue tahu pos 3-nya aja. Iya, tapi ada yang aneh nih. Pas kan lu sempat malam itu kan sempat turun ya buat nyusulin temen lu ke pertigaan itu. Dan lu ngambil jalur kanan ya. Pas bisa nembus ke pos 7 langsung. Iya, gue nggak tahu tuh bang, itu mungkin jalur apa gue nggak tahu. Tapi yang lu jalani dari pertigaan itu sampai ke pos 7 lumayan jauh pak, gimana? Jauh. Oh, jauh juga. Soalnya pas gue summit itu 5 ke 6 aja kan jaraknya juga lumayan. Iya, mungkin karena dipisahin mungkin jalur gitu ya. Iya, gue juga nggak tahu itu. Cuma pas naik ke pos 7 itu lu nggak lewatin pos 6 ya? Iya. Oh pas naik summit? Enggak, pas turun malam itu? Enggak. Jadi benar-benar langsung ke 7 tuh. Oke. Soalnya yang pas gua mau summit itu kan yang nenda itu di pos 3 ada, maksudnya nggak banyak. Pos 5 tenda gua pun sama yang satu pendaki itu. Oke. Sama pos 7. Tapi berarti di hari itu di pos 5 yang buka tenda cuma gua sama yang 1 orang. Sama yang 1 orang itu ya? Iya. Berarti 3 tenda total ya? Iya. Nah, sama satu lagi nih kan lu sempat ngelihat malam ya pas waktu buang air kecil itu Iya. pas kencing itu kan lu ngeliat sosok pendaki nih. Itu jelas nggak yang lu lihat? Jelas bang. Kayak orang capek istirahat gitu, duduk, cuman dia nunduk. Jadi nggak kelihatan mukanya, kelihatan wajahnya tuh cuma nunduk gini aja. Ya gue nyamperin juga nggak terlalu jauh, cuma emang gue tegur gitu bang. Dari mana? Kok sendirian sih? Ini mau naik apa turun? Oke, lu nanya lah ya. Iya, cuman nggak ada respon. Gitu. Iya, nggak ada respon, dia diam aja. Dan bukan gue doang, ternyata temen gue juga ngeliat kan. Nah, untuk jarak nih ya, jarak dari lu sama pendaki itu tuh dekat apa jauh? Jadi tenda gue ini kayak ada warung, temen orangnya di atas, gue di bawahnya. Bedeng itu kan? Iya, sama shelter. Dari tenda gue ke shelter itu nggak jauh. Posisinya nggak jauh, ya sekitar berapa meter, nggak nyampe 5 lah. Cuman emang benar gue nggak mau berani nyamperin. Nah, ada yang lupa lah ya sebelum gue cerita ini kan temen lu sempat ada insiden kecelakaan nih ya. Sampai tangan teman lu itu sobek tuh. Iya.
Itu tadi lu lupa ceritain tuh. Bener bang, iya. Tapi itu sobeknya dalam apa enggak tuh sih? Siapa namanya tadi? Gondrong. Si Gondrong ya? Iya. Jadi kan pas turun itu dia megang batu kan di atasnya kayak kan turunan gini kan. Saat kita habis amit megang batu ini ambruk bang. Oke, batunya ambruk dan Iya. dia nahan gini. Mau nimpah palanya jadi dia nahan pakai tangan. Itu batunya ukuran gede kecil. Sekitar semana ya? Segini lah bang, lumayan. Dan gue kan emang turun lebih awal kan, itu diterakin. Sempet pas nengok, gue ngeliatnya yang pas benar nengok begitu, pas kejadian dia begini. Jadi gue, dong awas. Iya, alhamdulillah dia ininya dong sih yang luka. Yang di perban tuh. Iya, iya pas itu pakai kita bawa P3 kan. Cuman aman lah. Iya. Ya Gondrong itu. Iya. Emang ada beberapa dokumentasi pas waktu lu di puncak deh. Ada di puncak sama pas mau ngetrek sih masih di pelang jalur Bambangan. Apa dapur itu ya? Iya, Gapura. Nah, berarti kan lu pas kagetnya ini pas tahu kalau mungkin ada beberapa bulan sebelum pendakian lu ya, ada yang meninggal di pos 5 karena hipotermia ya. Dan lu dikasih ngeliat fotonya itu. Iya, dikasih lihat Itu fotonya. Itu sama nggak sama yang lu lihat? Sama bang, bajunya itu warna abu dengan brand yang dia pakai, gue juga jelas ngeliatnya. Cuman juga gue nggak tahu itu kenapa gue bisa dikasih lihat begitu, dan temen gue 2 orang itu. Kenapa gue doang bertiga gitu, nggak 8-8-nya gitu. Iya, berarti dari pendakian 8 orang itu kan enggak semuanya yang bisa ngeliat kayak gitu loh. Iya, malah yang diliatin itu bener-bener yang Tamil ini yang perdana naik gunung, Iya. dan Gondrong sama gue yang pertama kali naik Gunung Slamet. Oke. Pertama kali naik Gunung Slamet bukan berarti lu baru perdana juga Iya. gunungnya. Mungkin sebelum gua Gunung Slamet lu udah pernah melakukan Iya, beberapa pernah. gunung mungkin ya itu ya. Oke nih, thank you banget nih lu mau bagi pengalaman pendakian lu. Dari Bintaro juga ternyata nih. Iya. Daerah gua banyak pendaki juga ternyata. Jadi kita di setiap gunung itu nggak banyak dengar kan, biasa kan kalau kita ngobrol, bang dari mana bang? Bekasi banyak loh. Iya, rata-rata dari bang. mana bang? Tangerang banyak loh. Bang dari mana bang? Sama Depok dah tuh. Iya. Cuman selama gue naik Bekasi bang, gue selalu banyak lah. Di mana aja dah itu orang Bekasi ya. Iya. Di mana bang? Bekasi, buset. Nggak tahu, kayaknya Bekasi planetnya panas kali ya. Gak mungkin ya, jadi Iya. pada naik gunung semua Iya. aja. Oke nih, sebelum lo mau mengakhiri video kali ini, punya pesan-pesan nih buat teman-teman semua nih. Ya buat pendaki-pendaki yang baru sih bang, karena kan sekarang udah lebih canggih ya. Kita mau naik gunung ini kita bisa cari tahu medannya, dan alat-alat pun kita juga dipermudah malah. Kalau orang dulu kan mungkin dari parapin, sulit kan, itu juga dia menggunakan peta. Pokoknya dulu itu ribet lah. Iya, Sekarang cuman itu kan lebih efektif kok iya, sekarang, lebih yang- minimalis lah gitu kan. Yang nggak jadi pikiran gue tuh malah angka kematian lebih banyak di tahun-tahun sekarang kan bang. Iya. Kenapa itu? Makanya gue bilang orang dulu yang bawaannya berat, yang maksudnya dengan nyari alatnya gitu ya seadanya, kan. Tapi tingkat keselamatan mereka itu karena dia matang bang. iya benar. Perjalanan dari stepnya itu dia benar-benar pikirkan matang-matang. Kalau kita kan ada yang naik karena ikut-ikutan, karena pengen dapat foto bagus bang. Iya benar. Benar, makanya banyak apa Ya, korban yang bertabung iya. betul karena itu ya. Karena banyak orang yang gengsi buat bertanya sih bang. Mungkin. Iya. Bener kalau itu sih. Ya, dan jangan lupa melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman serta safety dalam melakukan pendakian. Dan dimanapun teman-teman semua berada, tetap dipakai nih attitude sama sopan santunnya nih. Nah, mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange. Gua pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.